Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan langkah-langkah kita sejak tadi berangkat ke tempat yang sangat mulia ini sampai nanti kita sama-sama pulang ke tempat masing-masing dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Kita datang ke tempat ini tentunya berharap banyak yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mudah-mudahan Allah menerima sholat kita dan menjadikan sholat kita ini sholat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, dan seluruh amal ibadahku, wa mahyaya, dan semua kehidupanku, wa mamati, dan juga kematianku kelak, lillahi rabbil alamin, dijadikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita senantiasa berupaya dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus menerus menerima seluruh amal ibadah kita, bahkan ibadah yang sengaja dan kita tahu kalau itu adalah ibadah, atau ibadah yang kita sendiri tidak tahu kalau itu adalah ibadah yang ternyata baik di sisi Allah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah. Ada ibadah yang kita tahu bahwa kita mengamalkan ibadah seperti sholat, zikir, hadir majlis taklim, ya, apalagi sholat, puasa, zakat, umroh, haji, ya, sedekah. Itu adalah amalan-amalan yang seringkali kita niati, memang betul-betul itu amalan baik yang kita niati sebagai ibadah. Tapi ada amalan-amalan yang kita tidak tahu kalau itu adalah ibadah, tetapi dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Contoh misalnya ada satu amalan yang ringan dan mungkin sering kita lakukan atau pernah kita lakukan, tapi kita tidak merasa itu ibadah, padahal pekerjaan itu ibadah. Contoh imatatul adza anit thariq, yaitu mengangkat suatu gangguan dari jalan raya. Misalnya ada batu di jalan raya atau jalanan orang, ya, yang lewat di situ, terus kita merasa ini kalau nggak diambil, disingkirkan, ini bisa kena orang lain. Atau misalnya ada paku, ya, paku di jalan, kemudian kita mengambilnya dan kita taruh di dekat tempat yang sekiranya tidak diinjak orang. Ini seringkali kita tidak tahu bahwa hal yang demikian ini sebenarnya adalah salah satu bentuk ibadah.
tapi kita tidak menyadarinya. Dan itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah yang kita niatkan sebagai ibadah, karena kita tahu itu nilainya ibadah, tapi juga menerima dan memberi pahala ibadah kita yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Nabi SAW juga bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Engkau tersenyum kepada saudaramu sama muslim, menyapa, mari Mbak, mari Mas, oh iya mari silakan, kita senyum kepada saudara kita sesama muslim. Itu dihitung sedekah, dihitung sedekah. Jadi luar biasa, Islam mengajarkan suatu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pahala dari pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah termasuk ibadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmati Allah, termasuk di antara ibadah yang sebentar lagi digalakkan atau perlu digalakkan, apa? Yaitu menghormati datangnya bulan Muharram. Apa itu bulan Muharram? Bulan Muharram adalah salah satu dari al-Ashhurul Hurum. Ya. Kata Nabi SAW, inna fis sanati, sesungguhnya dalam satu tahun itu ada 12 syahran, 12 bulan, ya. Fihinna asyurul hurum, yang pada 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia. Asyurul hurum, 4 bulan sangat mulia, atau apa, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 bulan itu ada 3 mutawaliyat, kata Nabi. Mutawaliyat itu waktunya berdempetan atau apa? Bersambungan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedang yang satu itu munfarid, yang satu itu sendirian, yaitu bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, bila mana kita umat Islam beribadah atau mengamalkan suatu kebaikan pada bulan tersebut atau 4 bulan itu, maka pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau kita melakukan kesalahan atau maksiat pada 4 bulan tersebut, maka bukan juga dosanya berlipat ganda. Dzulqa'dah sudah lewat, ya, sudah lewat Dzulqa'dah. Dzulhijjah, kita sekarang ada di penghujung bulan Dzulhijjah. Maka ada 1 bulan, sisa 1 ini yang dalam mutawaliyat, kata Nabi, sisa 1. Mutawaliyat itu berurutan, ya, yaitu bulan Muharram. Kalau tidak salah hitungan tahun ini 1 Muharram tepat pada tanggal 1 September. Ya, 1 Muharramnya bertepatan dengan tanggal 1 September. Berarti kurang sebentar lagi nih. Sekarang tanggal berapa ini? 29. Ya. Nah, pada bulan Muharram itu ada beberapa ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita kerjakan dan kita niat betul-betul mengamalkannya, mengerjakannya, ini termasuk adalah suatu ibadah sunnah yang pahalanya berlipat ganda. Antara lain dalam hadis-hadis Nabi SAW dikatakan atau disebutkan bahwa Nabi SAW seringkali mengamalkan puasa pada bulan Muharram. Namun menurut Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi tidak puasa sebulan suntuk.
tapi sering berpuasa pada bulan Muharram. Maka bila mana ada orang yang ingin berpuasa pada tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram, itu sangat baik. Sangat baik. Namun ada waktu yang dikhususkan, yaitu hari ke-10 Muharram yang namanya Asyura, hari ke-10 Muharram. Maka pada hari ke-10 Muharram itu disunnahkan untuk berpuasa. Jadi paling tidak kita umat Islam, walaupun tidak sempat mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengisi bulan Muharram dengan berpuasa sunnah atau memperbanyak berpuasa sunnah, cobalah paling tidak kita berusaha berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura itu sudah dihormati oleh banyak para nabi dan umatnya. Jadi sebagian para nabi itu menghormati hari Asyura dengan berpuasa, termasuk Nabi Musa alaihissalam dan juga nabi-nabi terdahulu sebelumnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW tatkala berada di kota Makkah sebelum hijrah, itu Nabi Muhammad juga sering berpuasa pada hari Asyura, mengikuti apa yang diajarkan atau diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu juga mengamalkan puasa pada hari Asyura. Sedangkan Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura karena beliau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah SWT dengan tata cara berpuasa. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad pun mengikuti apa yang diamalkan oleh para nabi dan umat-umat terdahulu tatkala beliau masih di kota Makkah. Namun Nabi Muhammad hanya mengamalkan saja, tidak membahas secara detail. Sampailah tatkala beliau berhijrah ke kota Madinah, maka beliau melihat sebagian tokoh-tokoh Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura, tapi mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda. Sehingga Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kalian, hai orang-orang Yahudi, kok berpuasa pada hari Asyura? Maka kebanyakan dari tokoh-tokoh Yahudi saat itu menjawab, ya karena hari Asyura itu hari di mana Nabi kami, kata mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam, itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun tatkala menyeberang Laut Merah. Tatkala menyeberang Laut Merah. Nah, tatkala Nabi Musa sampai kepada seberang sana, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa tatkala beliau diperintahkan oleh Fir'aun untuk menyembah Fir'aun, maka Nabi Musa menolak. Justru Nabi Musa mengajak orang-orang yang menjadi rakyatnya Fir'aun untuk menyembah Allah SWT, jadi bertentangan dengan rajanya. Ya biasanya begitu. Tokoh-tokoh terdahulu ini yang banyak, seperti Nabi Ibrahim itu beroposisi kepada Namrud, ya. Nabi Musa beroposisi kepada siapa? Fir'aun, ya kan? Pejuang-pejuang Islam zaman dahulu lah, ya. Nah, sampailah Fir'aun marah, kemudian mengejar Nabi Musa, dan Nabi Musa dengan umat yang masuk Islam kurang lebih 500 orang diajak oleh Nabi Musa untuk pindah tempat menyeberang lautan.
Sampai tatkala beliau di pinggir pantai, pinggir laut ke pantai, maka Allah perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya sehingga lautan itu terbelah. Makanya menyeberanglah Nabi Musa dengan berapa? 500 umat Islam saat itu, dan Fir'aun datang mengejarnya dengan tentara-tentaranya. Sampailah Nabi Musa alaihissalam berada di seberang sana dan Fir'aun masih di tengah lautan, maka Allah berkehendak untuk memulihkan lautan tersebut dan tenggelamlah Fir'aun. Nah, peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Setelah terjadi penyelamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka Nabi Musa sujud syukur kepada Allah dan berpuasa. Itulah yang dijawab oleh orang-orang Yahudi kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Sesungguhnya kami umat Islam itu ahaqqu bi Musa, lebih berhak terhadap Nabi Musa minkum, dibanding kalian, hai orang Yahudi. Tatkala orang Yahudi menerangkan tentang diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, itu jawaban orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Sesungguhnya kami umat Islam, kata Nabi Muhammad, lebih berhak terhadap Musa, Nabi Musa, minkum, dibanding kalian, wahai orang-orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad perintah kepada umatnya, sumu yauma Asyura. Karena itu, hai kalian umat Islam, berpuasalah pada hari Asyura. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Orang Islam itu serupa dengan orang Yahudi, tidak mau Nabi Muhammad. Entah itu pakaiannya, entah itu cara pergaulannya, termasuk cara ibadahnya, tidak mau. Sama-sama puasa. Namanya puasa itu yang tak makan, ya, tak makan dan minum. Itu secara definisinya. Ya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, wa khaliful yahud. Berselisihlah kalian dengan orang Yahudi. Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Karena itu tambahlah kalian berpuasa sehari sebelum Asyura atau sehari setelah Asyura. Jadi disunahkan berpuasa itu bukan sekedar tanggal 10 saja, 10 Muharram, tapi disunahkan berpuasa menambah satu hari, yaitu Tasu'a, hari keberapa? 9, 10 maksudnya, atau 10 ditambah 1, 11 sehari setelahnya, ya, 10, 11 atau ambil 9, 10. 2 hari ini yang disunahkan untuk berpuasa. Ya ikhwan, di dalam peristiwa perintah puasa dan menyelisihi orang Yahudi di dalam berpuasa ini banyak hikmah, khususnya yang diyakini oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada hikmah yang terkandung. Kita membahas tentang Asyura atau bulan Muharram. Itu juga orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah ada yang membahasnya. Seperti orang Syiah. Orang Syiah itu memeriahkan hari Asyura atau juga mulai dari awal Muharram, khususnya hari Asyura, itu dengan cara yang berbeda. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW, tatkala dipenggal lehernya, mati syahid, itu terjadi pada 10 Muharram. Orang Syiah bukan sekedar mencintai Sayyidina Husain, tapi mengkultuskan Sayyidina Husain, bahkan menuhankan Sayyidina Husain. Maka di Iran dan seputar Karbala di Irak
serta beberapa negara dan juga ada di Indonesia yang mereka mengaku sebagai pengikut Sayyidina Husain dalam bab ini, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah. Ini membuat amalan-amalan atau kelakuan-kelakuan yang tujuannya menurut mereka untuk menghormati terbunuhnya, syahidnya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Tapi berbeda dengan ajaran Islam. Kalau Islam mengajarkan walaupun Sayyidina Husain termasuk salah satu dari imamnya umat Islam itu mati terbunuh yang mengenaskan, tapi umat Islam tidak sampai menuhankan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Syiah ada begitu. Kalau kita kan 10 Muharram diperintahkan untuk apa? Tasyakuran untuk berpuasa, ya kan? Mengamalkan puasa. Kalau mereka memukul-mukul badannya, ya, nah, mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya yang bisa memainkan YouTube, membuka YouTube, ya, ada di antara kita yang sudah sepuh memang tidak bisa, tapi di antara kita masih banyak yang apa? Muda-muda, ya kan? Ya setengah tua, ya, muda-muda setengah tua. Kata orang Jawa Timur STW katanya, setengah tua katanya, STW setengah tua. Nah itu lihat 10 Muharram atau Syiah atau perayaan Syiah 10 Muharram. Klik di Google. Maka mereka, sebagian dari mereka ini memukul-mukul badannya dengan pisau, dengan pedang, dengan besi, dengan rantai, dipukul-mukul sampai berdarah-darah. Bahkan anak-anak kecil orang-orang Syiah di Irak, di Iran dan beberapa tempat lainnya, itu ada juga yang sampai dipukul sedikit dengan pisau, kepalanya ini dipukul sampai mengucurkan darah. Itu begitu cara orang-orang Syiah memperingati hari Asyura 10 Muharram. Padahal ini haram, dosa. Dan itu dulunya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Mukul-mukul dada. Kalau ada yang mengerti itu ada lagunya, ya. Ada lagunya yang saya pernah dengarkan itu, Husain Karbala, begitu dan seterusnya. Ya, ada lagunya sambil mukul-mukul dada. Ya. Padahal Nabi SAW menerangkan ini namanya niyaha, namanya istilahnya di dalam agama niyaha. Apa itu niyaha? Niyaha yaitu menangisi orang yang sudah meninggal atau kematian dengan cara meraung-raung, menjerit-jerit, serta memukul-mukul pipi dan merobek-robek saku baju. Itu kalau orang-orang Yahudi terlebih dahulu, ya, orang-orang dahulu begitu. Ini yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Islam alhamdulillah ada begitu. Bulan Muharram datangnya kita hormati, begitu datang hari Asyura maka kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, ada satu yang diingkari oleh sebagian orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Wahabi atau Salafi tentang masalah tradisi. Ini di dalam Asyura, subhanallah, Nabi Muhammad SAW melestarikan tradisi yang sudah sudah puluhan tahun, ribuan tahun dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, dilanjutkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi tradisi ini tradisi baik. Apa itu? Berpuasa sunnah pada hari Asyura. Namun Nabi tidak mau sama dengan orang Yahudi, maka Nabi perintah agar tradisi Yahudi itu dalam kutip diislamisasi, ditambah menjadi satu hari sebelumnya ditambahi atau satu hari setelahnya ditambahi. Jadilah puasa di bulan Muharram yang sunnah itu tanggal 9, 10 atau 10, 11. Ini tradisi. Jadi menurut para ulama, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat itu boleh.
Contoh, tradisi tidak bertentangan dengan syariat. Ini kita kan ada di masjid ini, ya. Ini kita lihat ini, di atas kita ini apa namanya? Apa? Kubah. Kubah ini termasuk salah satu tradisi dulunya sebelum datang Islam adalah orang Buddha yang mempunyai apa namanya? Tempat ibadah dengan bentuk stupa, ya. Tapi mereka mengemas stupa itu dengan lubang-lubang tertentu sehingga menyerupai seperti yang ada di, kalau kita pergi ke Jogja itu ada Borobudur, ya, ada khas. Terus bagaimana dengan tradisi semacam itu? Ternyata boleh dilakukan asalkan tidak sama dengan milik orang Buddha. Diislamisasi lah. Maka stupa itu diadopsi oleh umat Islam dan dibuatlah seperti yang milik kita ini. Biasanya yang namanya kubah masjid, itu atasnya ada apa ya? Ada bulan, ya, kemudian ada bintangnya itu, ya. Itu namanya logonya yang disepakati oleh dunia Islam, termasuk logo Islam. Simbol Islam adalah ada bulan dan ada gambar bintangnya itu, ya, yang sering diletakkan di mana? Di atas kubah masjid. Ya, itu namanya Islamisasi dan disepakati karena itu masjid-masjid seluruh dunia sekarang menggunakan kubah. Boleh berarti? Boleh. Itu karena apa? Karena tradisinya tidak bertentangan dengan syariat. Ada tradisi yang tidak boleh karena bertentangan dengan syariat, yaitu salib. Salib itu menjadi ciri khas khusus orang-orang Nasrani. Dan dalam salib itu biasanya ada Tuhan mereka, ya, Yesus Tuhan mereka, yang itu bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak pernah disalib. Nabi Isa itu dalam Al-Quran dikatakan bal rafa'ahullah. Tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, bukan disalib menurut keyakinan umat Islam. Sedangkan menurut keyakinan orang Nasrani, ya disalib Nabi Isa. Itu namanya Yesus menurut keyakinan mereka. Nah, ini tidak boleh dipakai oleh umat Islam karena bertentangan dengan syariat. Sama-sama dari non-Muslim, yang satu tidak bertentangan dengan syariat, kan tidak ada kekufuran. Ya, yang satu ada kekufuran. Orang yang menyembah salib kan kufur atau musyrik, syirik. Tak boleh. Jadi umat Islam bisa memilah-milah mana ya tradisi yang bertentangan dengan syariat dan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada tradisi orang-orang Indonesia, misalnya datang suatu tempat yang dianggap angker, ya, maka menyediakan sesajen. Atau misalnya ada mau membangun suatu proyek besar, jembatan besar, tiba-tiba menyembelih sapi atau kerbau, kemudian membuang kepala sapi dan kerbau ini ke bawah jembatan tersebut atau ke laut atau kemana saja lah yang mereka tujunya. Itu tidak boleh. Kenapa? Ada nilai syirik. Kenapa? Karena niatnya sesaji kepada penunggu tempat yang akan diproyek itu. Tidak boleh. Gimana? Biar boleh sama-sama menyembelih sapi. Ini tradisi. Sama-sama menyembelih kerbau. Maka bolehlah menyembelih kerbau, kemudian daging dan kepalanya dimasak, kemudian mengundang orang, kalau bisa jamaah masjid gini diajak makan bersama, itu boleh. Tapi kalau membuat, ya, meletakkan kepala sapi, kepala kerbau untuk tujuan mencari keselamatan dari gangguan yang dianggap makhluk halus penunggu tempat proyek, ini tidak boleh. Namanya sama dengan perilaku kemusyrikan.
maka perlu diislamisasi budaya tersebut. Ya, andai kata terpaksa harus menyembelih tadi sapi atau kerbau, maka disembelih, kemudian sapi dan kerbaunya itu dimasak bersama-sama atau dibagikan mentah kalau memang kesulitan, dikirim kepada masyarakat. Ya, agar apa? Ya dinikmati sebagai bentuk sedekah. Itu cara memperlakukan suatu tradisi agar menjadi tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada juga menara masjid. Menara masjid itu dari kalimat al-manar, maka kita sebut dengan menara. Al-manar artinya mahallun atau makanun linnar, tempat untuk meletakkan api. Orang zaman dahulu kala di kalangan orang-orang Majusi itu kalau mau menyembah Tuhannya yang berupa api, maka apinya itu ditaruh tempat yang tinggi. Nah, di tempat tinggi itulah dibuatkan cagak-cagak gitu, maka mereka menyembah api. Tatkala umat Islam memerlukan suatu sistem ini, cara bagaimana meletakkan pengeras suara, mimbran, agar azannya di masjid itu terdengar dari mana-mana, maka terinspirasi dari manar, maka dibuatlah menara, tapi diislamisasi. Diislamkan, bukan diletakkan api lagi, tapi diletakkan mimbran. Sehingga orang yang azan ini suaranya lebih kencang dan bisa didengarkan oleh banyak orang daripada azan yang tanpa mikrofon atau tanpa mimbran. Itu namanya Islamisasi budaya. Islamisasi budaya. Ya, banyak umat Islam mengislamisasi budaya seperti ini baju tako, baju koko, ya. Ini kan sebenarnya bukan milik kita asalnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat film kungfu Bruce Lee misalnya, itu kadang-kadang dia berpakaian baju warnanya kuning, modelnya begini, warnanya kuning kadang-kadang merah. Itu tradisi Cina, asalnya di Tiongkok sana ya. Tapi karena bajunya ini simple, maka diadopsi oleh umat Islam. Paling tidak oleh umat Islam di Nusantara itu ya, orang-orang kita, orang-orang Nusantara, orang-orang Melayu, tapi tidak mau sama dengan orang-orang Cina. Zamannya seperti Bruce Lee dan lain sebagainya, juga orang-orang zaman dahulu kala ya. Maka warnanya yang diganti. Kalau biasanya mereka menggunakan warna kuning atau merah, maka dijadikan warna putih. Ya. Tapi bentuk potongan lehernya ini sama. Ini namanya islamisasi budaya. Ya. Para wali songo juga begitu, mengislamkan budaya. Jadi budaya itu boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Lah, sebagian kalangan orang-orang Salafi atau Wahabi menolak budaya. Mereka menolak karena dikatakan ini tidak ada dalilnya Al-Quran maupun hadis. Tidak begitu. Padahal banyak. Kita kadang-kadang menggunakan celana pantalon. Entah itu celananya yang menutup mata kaki atau yang cingkrang. Ya, tahu pantalon ya? Apa pantalon ini? Ya, celana-celana biasa itu ya. Itu kan bukan budaya Islam. Tidak ada hadis yang menerangkan Nabi Muhammad menggunakan celana pantalon, tidak ada. Yang ada itu Nabi Muhammad menggunakan gamis atau jubah. Jadi sunnahnya itu bukan menggunakan pantalon tapi pakai jubah. Hanya saja masalahnya kan gitu. Sebagian kalangan Salafi mengatakan kita tidak akan menggunakan sesuatu yang tidak ada dalil Al-Quran dan hadisnya. Maka mereka mengatakan bahwa pakaian cingkrang itu adalah sunnah Nabi. Salahnya adalah mereka sebagiannya menggunakan pantalon yang itu bukan sunnah Nabi tapi sunnah Belanda. Kita masih ingat zaman dahulu kala tidak ada pakaian celana, yang membawa celana ke Indonesia
adalah penjajah Belanda. Kemudian dikatakan, kalau kita pakai celana jangan sampai menutup mata kaki. Biar apa? Biar dapat sunnah. Bagaimana dapat sunnah? Celananya saja bukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita Ahlussunnah wal Jamaah bisa mentalelir. Ya tidak apa-apa, yang penting tutup aurat kan gitu. Ini terbukanya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mentang-mentang, oh nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya berarti ditolak. Ini karena budaya. Maka ada sebagian di antara kita ini yang mengamalkan, misalnya baca doa untuk mayit, tahlilan, ya sampai hari ke-7, ke-2, ke-berapa? 40 kan begitu ya? Sama 1, 2, 3 atau 1, 2 sampai 7 kan gitu ya? Atau juga hari ke-40, ke-100. Ini dituduh oleh orang-orang Salafi Wahabi, dituduh, itu kamu mengerjakan gitu tuh tradisinya orang Hindu. Ada tanggal-tanggal, kita katakan no problem, kenapa, ada masalah. Asalkan kita tidak mengikuti doa-doa orang Hindu. Saya nggak tahu doanya, sebut saja Hong Wilaheng, sebut saja begitu. Kita pas 40 hari tahlilan itu pakai Hong Wilaheng apa enggak? Enggak, kita baca Yasin, kita baca doa-doa kan gitu kan? Boleh apa enggak? Boleh. Apa ada dalilnya? Ada. Dalilnya itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Loh, baca Yasin untuk mayit itu kan tidak terikat hari keberapa. Yang penting mayit, mau hari pertama, kedua, ke-40, ke-100, ke-1000, atau juga setelah 2 bulan meninggal dunia, tetap namanya mayit. Kita ziarah sekarang ke kuburan orang tua kita yang dalam kuburan mayit atau bukan? Tetap mayit, walaupun sudah 10 tahun tetap mayit. Nabi ringan mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Diislamkan, waktunya terserah, ya, kata Nabi terserah, nggak ada ikatan. Nah, ada satu tradisi di Indonesia atau di beberapa tempat, kalau sudah hari ke-40 kumpul-kumpul, daripada cuma kumpul-kumpul saja, maka dipergunakan untuk tahlilan hari ke-40. Boleh apa boleh? Boleh. Karena Nabi Muhammad pun melanjutkan tradisi orang Yahudi, yaitu puasa pada hari Asyura. Ini dalilnya umat Islam yang mengamalkan menjaga tradisi yang baik, asalkan tidak ada kesyirikan. Kedua, asalkan diislamisasi, maka hukumnya adalah boleh. Jelas ya bapak-bapak ya. Karena itu kita yang sudah biasa mengamalkan tradisi-tradisi yang baik itu nggak usah takut dituduh ini bid'ah, ini syirik, nggak usah takut, karena kita juga punya dalil-dalil yang memperkuatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sedikit dari saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1441 kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenyamanan dan kegembiraan dalam menyambut datangnya tahun baru Islam. Karena tahun baru Islam ini adalah milik umat Islam. Kadang-kadang terbalik, orang lebih senang memeriahkan tahun baru Masehi yang milik non-Muslim daripada memeriahkan tahun baru Hijriah. Bukan berarti kita harus beli trompet, ya dah, tetet untuk tahun baru Hijriah, bukan gitu. Tapi memeriahkannya dengan berpuasa, memeriahkan dengan mengadakan bacaan-bacaan. Ada bacaan di ajaran ulama salaf itu, kalau sudah akhir tahun, ya batal asr, maka namanya baca doa akhir tahun. Nanti batal maghribnya baca doa awal tahun. Kemudian malam harinya perbanyaklah zikir kepada Allah. Yang paling dianjurkan adalah mohon ampun kepada Allah pada bulan datangnya bulan suci Muharram ini, dan perbanyaklah membaca doanya Nabi Yunus. Di mana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal
zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu doa Nabi Yunus alaihissalam tatkala berada di dalam perut ikan. Kemudian beliau berdoa selama 40 hari, ya. Kemudian doa itu diterima oleh Allah SWT, dan Allah perintah kepada ikan paus yang menelannya untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, sehingga beliau terdampar ke tempatnya lagi. Dan terdamparnya Nabi Yunus itu juga tepat pada tanggal 10 Muharram. Karena itu para ulama menganjurkan agar doa Nabi Yunus ini banyak dibaca pada bulan Muharram. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan bila mana ada kekurangannya, ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.